Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bisa berjumpa lagi. Dan untuk kesempatan kali ini saya ingin berbagi dengan teman-teman semuanya satu software yang sifatnya free dan itu bisa disatukan dengan Microsoft PowerPoint, yang tentunya software ini atau add-in ini sangat penting dan bisa kita pergunakan untuk menyimpan maupun mengekspor dan import apa yang sudah kita buat di Microsoft PowerPoint. Nah, yang saya maksud di sini adalah storyboarding semacam ini. Kalau teman-teman bisa melihat di bagian PowerPoint yang sudah saya buka, di bagian sebelah kanan itu ada satu menu lagi yang bernama storyboarding. Nah, pada saat menu ini kita klik, kemudian di sini muncul beberapa menu baru yang itu semuanya akan memunculkan beberapa aset yang ada di dalam storyboarding. Jadi contoh misalnya ini adalah beberapa menu yang ada di bagian storyboarding, yang tentunya pada saat kita ingin membuat sebuah konsep desain atau ingin membuat slide akan sangat membantu kita karena kita cukup hanya sebatas untuk menariknya saja. Contoh misalnya yang mana? Oke, kita klik salah satu di antaranya. Kita ingin mencoba untuk mengambil salah satu konsep desain atau salah satu elemen yang sudah masuk ke dalam storyboarding. Caranya adalah sederhana, cukup tinggal menariknya saja. Ini biar lebih mudah, saya kosongin terlebih dahulu ya. Nah, baru setelah itu nanti kita coba untuk menginstalnya. Ini hanya sebatas sebuah gambaran seberapa penting storyboarding bagi kita, sehingga nanti yang akan menentukan antara mau diinstal atau tidak. Oke, nah ini salah satu contoh misalnya pada saat kita ingin menggunakan storyboarding, cukup kita hanya sebatas menarik atau mengklik dua kali. Nah, ini agak sedikit lambat karena komputernya sudah terlalu tua mungkin, atau mungkin terlalu lama dipergunakan mulai dari pagi tadi sehingga terasa agak sedikit berat. Kita tunggu beberapa saat aja ya. Lah, cara untuk menggunakan, kita cukup hanya sebatas menariknya saja atau diklik dua kali, ya kan? Atau diklik dua kali semacam ini sehingga relatif lebih mudah dan lebih cepat bagi kita untuk membuat sebuah desain. Nah, itu salah satu di antara contoh cara kita untuk mengambil elemen yang sudah kita simpan di dalam storyboarding. Begitu pula pada saat kita setelah selesai membuat sebuah konsep kemudian ingin menyimpannya ke dalam storyboard, cukup kita klik pada bagian yang ingin kita masukkan di dalam storyboard, kemudian kita lari ke bagian storyboarding, kemudian dilihat pada bagian atas di situ ada add to my shape, silakan klik ini. Baru setelah itu nanti posisi image, posisi elemen, posisi desain yang ada di Microsoft PowerPoint kita akan tersimpan ke dalam storyboarding. Nah, itu kira-kira yang akan kita install storyboarding terkait dengan sejauh mana efektivitas kegunaan dari storyboard itu tersendiri. Dan saat ini untuk bahan-bahannya sudah saya siapkan dan sudah ada pada bagian bawah, silakan di-download secara keseluruhan. Nanti setelah ini akan saya uninstall terlebih dahulu, baru setelah itu nanti kita install ulang. Oke, saya coba untuk menguninstallnya. Oke, dan saat ini saya ingin menghilangkan atau menguninstall dari storyboarding itu sendiri dengan cara kita masuk ke add and remove program pada control panel. Kemudian kita cari di situ ada Team Foundation Server Office Integration 2015, kemudian kita klik modifikasi, modified
artinya memang ada beberapa updatean terkait dengan Visual Studio yang terbaru ini. Kita tunggu prosesnya sampai selesai, baru setelah itu kita uninstall. Nah, setelah selesai baru nanti kita install lagi. Agak lumayan lama ya prosesnya. Oke, komplit, semuanya sudah hilang, sudah tidak ada lagi storyboardingnya. Coba kalau kita lihat yang ada di Microsoft PowerPoint-nya, apakah sudah hilang beneran atau belum? Kita buka sebentar ya. Oke, kita di blank presentation, baru nanti kita lihat di bagian menu atas. Nah, kalau kita perhatikan di sini sudah tidak ada lagi, sudah tidak kita dapati menu storyboarding tadi. Artinya proses uninstall, proses pembuangan sudah berhasil. Sekarang kita mencoba untuk menginstal. Nah, itu artinya posisi PowerPoint teman-teman itu masih belum ada storyboardnya. Sekarang bagaimana proses untuk menginstalnya? Nah, untuk semua software silakan di-download di bagian bawah, itu sudah saya siapkan semuanya supaya lebih mudah nantinya. Kemudian setelah itu silakan dilihat pada bagian dalamnya, di situ salah satunya ada Office Integration. Teman-teman tinggal klik bagian Office Integration, kemudian klik bagian kanan di mouse-nya, kemudian setelah itu tekan Run Administrator. Nah, ini adalah sebuah proses yang mengawali instalasi dari storyboard itu sendiri. Kita tunggu beberapa saat, kemudian setelah itu muncul install, tinggal diklik saja. Nah, ini adalah sebuah proses yang akan menginstal storyboard ke dalam komputer kita, laptop kita, dan otomatis nanti akan terintegrasi dengan PowerPoint. Kita tunggu ya. Oke, komplit. Kita close, kemudian setelah itu kita coba lihat lagi di bagian PowerPoint. Kita open lagi, apakah sudah masuk di dalamnya atau belum. Oke, kita lihat lagi, kemudian kita fokus ke bagian atas. Oke, ternyata sudah masuk. Dan untuk selanjutnya, pada saat teman-teman ingin melakukan proses import atau memasukkan elemen yang ada ke dalam storyboard, teman-teman tinggal klik storyboarding, kemudian di situ ada import shape. Silakan diklik di bagian situ, baru nanti akan mengarah pada file storyboarding. Perlu diingat bahwasannya untuk elemen storyboard itu berextension SBSX. Nah, ini contoh beberapa elemen atau beberapa pola storyboard yang ada. Saya akan mencoba untuk menginstal atau memasukkan banner kit ke dalam storyboard. Tinggal diklik, baru setelah itu nanti coba kita lihat di bagian sebelah kanan, kita klik storyboard shape. Oke, kita lihat di sini. Ini adalah beberapa storyboard yang sudah kita masukkan di dalamnya. Oke, tinggal kita klik 2 kali, kemudian dia akan masuk ke dalam area PowerPoint. Jadi sangat sederhana, itu saja mungkin yang bisa saya sharing, saya sampaikan kepada teman-teman semuanya pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan tutorial yang lain. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.